Buatlah kisah tentang azab kubur. Padahal azab kubur tu tak ada. Kata orang-orang liberal. Kalian yakin azab kubur? Kata dia kepada mahasiswa. Mahasiswa baru. Kata mahasiswa baru ni, kami yakin Pak Prof, ada azab kubur. Saya tak yakin. Kalau memang ada azab kubur, mana buktinya, kata dia. Macam mana cara membuktikan adanya azab kubur itu? Makanya perkara iman tak bisa bayinat Pak, tak bisa bukti. Jadi jawabannya oleh mahasiswa yang cerdas, kata dia, kalau Pak Prof ingin bukti tentang azab kubur itu ada, kita buktikan nanti Pak. Sebentar lagi kalau Bapak mati, Bapak tahu tu rasa azab kubur tu, kata dia. Marah dia mahasiswa baru, calon-calon masih maba, mahasiswa baru marah nih. Emosi profesor ini, dosen ini dianggap sepele oleh mahasiswa. Ini yang liberal ini tak percaya dia ada azab kubur tu. Percaya pula kalian azab kubur tu? Tak ada, tu dusta tu, kata dia. Untuk menyuruh kita taat kepada Allah saja dibuatlah kisah-kisah tentang azab kubur. Tak ada azab kubur. Percaya kalian? Diulangnya kedua kali pertanyaannya. Percaya kalian? Percaya, kata mahasiswa yang banyak itu, yang sedang di ospek yang sedang ditashkil, sedang orientasi itu. Percaya kalian? Percaya. Kenapa kalian percaya? Mana buktinya, kata dia? Al-Quran Pak. Al-Quran itu sudah cukup jadi bukti. Tak bisa, kata dia. Bukti itu yang nampak, yang nyata, kata dia. Jadi satu mahasiswa berdiri, kata dia, baik, kalau Bapak ingin bukti adanya azab kubur, sebentar lagi ketika Bapak mati, Bapak tahu tu azab kubur tu, kata dia. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik makruf kisah beliau, sahabat Nabi, pembantu Nabi, dan orang yang bisa lalu lalang keluar masuk rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika jadi pembantu Nabi usia 6 tahun, ada satu riwayat 7 tahun, beliau menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi itu selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik meninggal dunia Nabi, beliau berusia 17 tahun. Beliau orangnya cerdas, anaknya pintar dan akhlaknya bagus. Maka Nabi sangat tertarik dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau orang yang patuh sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi mengangkat Sayyidina Anas bin Malik sebagai pembantu di rumah Nabi, dan Anas bin Malik pun tidak pernah mendengar ada ocehan yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Katanya, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni qari Nabi. Jadi kalau ingin mengambil Quran, ambillah daripada 4 orang sahabat Nabi. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, Abi Musa Asy'ari. Yang keempat, siapa sahabat Nabi yang ahlul Quran? Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Kedua, Abi Musa Asy'ari. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Satu lagi yang keempat siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ambillah Quran dari mereka. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ini aslinya penduduk Madinah, Bani Najjar, dari kabilah Khazraj. Jadi Ubay bin Ka'ab ini semenjak masuk Islam menjadi orang yang spesial betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada Al-Quran diturunkan, disuruh langsung oleh perintah Allah itu untuk membacanya adalah Ubay bin Ka'ab. Suaranya indah juga Ubay bin Ka'ab ni. Bahkan Ubay bin Ka'ab ni juga dikenal bukan sebagai qari saja, tapi sebagai munsyid, orang yang membaca qasidah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay bin Ka'ab ketika beliau dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang Nabi perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Di antara yang Nabi perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab adalah untuk membaca daripada Al-Quran. Itu dia, Ubay bin Ka'ab
radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu? Innallaha azza wa jalla amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memerintahkan Allah akan aku an aqra'a, bahwa membaca alaika di atas engkau, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Sammani laka, qala na'am, fabaka. Itu diturunkan untuk dibacakan, untuk mengingatkan kepada orang-orang bahawa ada surah namanya surah Al-Bayyinah, bahawa orang musyrik tidak akan pernah dia berpisah kalau tidak ada bukti yang nyata. Jadi orang kafir Quraisy itu, orang musyrik itu mau dia beriman dengan Nabi kalau ada bayyinah. Bayyinah itu bukti nyata. Bukti nyata yang mereka minta itu adalah berupa ayat Al-Quran yang itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di ujung daripada ayat surah Al-Bayyinah itu, fajazauhum, ada di ujungnya itu bahawa sesungguhnya balasan bagi orang yang taat kepada Allah adalah masuk ke dalam surga, khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Fabaka, itu yang menyebabkan daripada Ubay bin Ka'ab pun menangis. Jadi intinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sampai dia menangis. Makanya dalam kitab At-Tibyan itu, sebisa mungkin ketika kita baca Quran itu hadirkanlah hati. Hadirkan hati kita. Itulah yang disebut dengan tadarru'. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Setelah adanya tadarru', adanya khusyuk, barulah kita mentadabburi ayat Al-Quran. Itu dia. Dan ini biasanya membaca Quran di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, ya tak apa-apa dengan tidak khusyuk, tidak tadarru', tidak tadabbur, tak apa-apa. Tapi yang paling inti ketika dalam bulan Ramadan itu adalah memperbanyak membaca Quran sampai khatam. Bahkan Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam Quran selama bulan suci Ramadan. Tapi di luar daripada bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk khusyuk, untuk khudu', untuk tadabbur ayat Al-Quran. Mungkin baca 10 ayat pertama. Setelah itu dengan menghadirkan hati kita, kita baca terjemahan. Setelah baca terjemahan mungkin hadirkan hati kita. Apa kira-kira yang berkaitan dengan ayat ini? Macam surah Al-Bayyinah, kita terpaut di dalam hati surah Bayyinah bahawa sesungguhnya orang-orang kafir, macam manapun kita akan merayu orang kafir, macam manapun kita akan menggoda orang kafir untuk masuk Islam, dia takkan mau illa kecuali bayyinah, didatangkan kepada dia sebagai bukti. Apa buktinya? Buktinya bahawa Al-Quran itu ada dibaca di hadapan mereka, yang membacanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Muslim tidak harus seperti itu dia menerima Islam. Muslim tidak mesti harus dengan bukti. Kalau orang kafir minta bukti, maka sampai orang kafir minta letakkanlah bumi, letakkanlah langit, matahari di tanganmu, kan begitu dia. Atau belahlah daripada matahari. Itu keinginan-keinginan orang kafir. Maka kalau ada orang yang beriman menginginkan bukti, dia mau beriman tapi kalau ada bukti, berarti itu masih ada sifat-sifat kufar, sifat-sifat musyrik di dalam dadanya. Jadi kalau masalah iman, tak perlu menanyakan bayyinat, tak perlu kita menanyakan bukti. Cukup kita beriman saja. Sebagaimana Abu Bakar beriman kepada Nabi setelah Nabi Isra wal Mi'raj. Apakah Abu Bakar minta bayyinat, minta bukti? Tidak minta bukti. Kenapa? Karena perkara iman tak butuh kepada bukti. Bayyinat tak ada. Jadi tasdiq, langsung ketika itu beriman dan langsung percaya, dah selesai masalah. Berbeda halnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab.
Kalau memang Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari langit, mana buktinya? Atini bayyinat, datangkanlah kepada kami, datangkanlah kepada aku bukti. Mana buktinya? Ada enggak engkau membawa kain dari langit ke bawah? Ada enggak pakaian yang engkau bawa dari langit ke bawah? Ada enggak yang engkau bawa tasbihkah, batukah atau apa daripada peninggalan-peninggalan atau benda-benda langit? Ada enggak engkau bawa ke bawah? Kalau tak ada, tak usahlah berbicara tentang engkau berangkat ke langit. Begitu kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka kalau hari ini masih ada orang yang minta bukti, diajak beriman, ayolah kita datang ke masjid, kita ni mau mati ni, ayolah ramaikan masjid, duduklah kita lagi ke masjid. Tak ada tu dah. Kalau memang awak ke mati, mana bukti keciknya awak umpama kan? Kalau memang saya mau mati, mana buktinya, kata dia ke kita. Berarti tak usahlah kita layani betul. Berartinya termasuk dalam ayat lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir daripada ahlil kitab tidak akan berpaling mereka dari keimanan mereka kecuali ada bukti yang nyata kepadanya. Gitu dia. Kita kan tak ada yang menanya bukti. Biasanya menanya bukti itu tu orang-orang liberal kebanyakan. Mereka mengingkari azab kubur. Jadi kata mereka azab kubur tu tak ada tu dah, kata dia. Dusta saja. Supaya kita ni lebih taat kepada Allah, supaya kita ini lebih dekat kepada Allah, dibuatlah kisah tentang azab kubur. Padahal azab kubur tu tak ada. Kata orang-orang liberal. Kalian yakin azab kubur? Kata dia kepada mahasiswa baru. Kata mahasiswa baru ni, kami yakin Pak Prof ada azab kubur. Saya tak yakin. Kalau memang ada azab kubur, mana buktinya, kata dia. Macam mana cara membuktikan adanya azab kubur itu? Makanya perkara iman tak bisa bayinat Pak, tak bisa bukti. Jadi jawabannya oleh mahasiswa yang cerdas, kata dia, kalau Pak Prof ingin bukti tentang azab kubur itu ada, kita buktikan nanti Pak. Sebentar lagi kalau Bapak mati, Bapak tahu tu rasa azab kubur tu, kata dia. Marah dia mahasiswa baru, calon-calon masih maba, mahasiswa baru marah ni. Emosi profesor ini, dosen ini dianggap sepele oleh mahasiswa. Ni yang liberal ini tak percaya dia ada azab kubur tu. Percaya pula kalian azab kubur tu tak ada, tu dusta tu, kata dia. Untuk menyuruh kita taat kepada Allah saja dibuatlah kisah-kisah tentang azab kubur. Tak ada azab kubur. Percaya kalian? Diulangnya kedua kali pertanyaannya. Percaya kalian? Percaya, kata mahasiswa yang banyak itu, yang sedang di ospek yang sedang ditashkil, apa namanya itu, sedang orientasi itu. Percaya kalian? Percaya. Kenapa kalian percaya? Mana buktinya, kata dia? Al-Quran Pak. Al-Quran itu sudah cukup jadi bukti. Tak bisa, kata dia. Bukti itu yang nampak, yang nyata, kata dia. Jadi satu mahasiswa berdiri, kata dia, baik, kalau Bapak ingin bukti adanya azab kubur, sebentar lagi ketika Bapak mati, Bapak tahu tu azab kubur tu, kata dia. Jadi perkara iman tak butuh bayinat Pak. Jangan ditanya bayinat, jangan ditanya tentang bukti kalau itu perkara-perkara iman. Kalau perkara iman wak tanyakan bukti, maka kita samalah dengan orang kafir. Alam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi bayinat. Tak bisa kalau tak ada bukti, ustaz. Kita Allah beri akal. Betul, Allah beri akal, tapi bukan berkaitan dengan menanyakan bukti untuk iman. Itu dia. Jadi kalau iman, Nabi, itulah pertanyaan pertama kali yang ditanya oleh Abu Bakar. Abu Bakar tak ada pertanyaan itu. Nabi menceritakan, aku diisra' mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram, aku diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Nabi sekedar bercerita saja tentang itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengatakan sam'an wa ta'ah. Abu Bakar mengatakan amantu billah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada engkau ya Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, aku pun percaya dengan apa yang engkau ucapkan. Itulah yang dimaksud dengan tasdik. Kalaulah tasdik mantap di dalam dada, itu pasti akan percaya. Jadi ada kisah kawan kita berjalan berdua sama ustaz, salah seorang ustaz. Di ustaz tadi poneknya. Jadi ponek ustaz tadi, kata kawan tadi, dipijit ustaz, dipocik. Ya nak apa dah, pocik lah. Dipijitlah ustaz tadi. Jadi ustaz tadi bertanya ke kawan yang memociknya tadi, kalau kira-kira kalau dan sabui kawaang dan berbini dua, percaya ang tak, katanya. Jadi kata cerita kawan tadi, kalau berbini dua, percaya ang tak, katanya. Kata kawan tadi,
percayanya ustaz keceknya lah. Apa dah yang percaya? Nak apa dah yang menyampaikan ustaz mah tentu percayanya. Kau berduta lah ustaz kau percaya dengan ustaz kata. Hati nan tasdik tu. Tu yang tasdik itu. Tasdik tu mantapnya. Jadilah mantap. Jadi kok berduta pun orang dia tetap percayanya, itu tasdik. Jadi dalam perkara iman tidak bisa kita menanyakan bayinat. Kalau awak tanyakan bayinat, maka kita samalah dengan orang ya kafir yang tidak akan beriman kecuali setelah didatangkan bukti yang nyata kepadanya. Hadis berikutnya qala. Jadi ingat itu, jangan sampai kita menanyakan bukti, cukup iman saja. Ada menanyakan perkara iman? Dah. Oh terjadi kiamat, berarti iman dah, yakini. Adanya azab kubur, iman, yakini. Minal ghaibat, makanya dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang ketiga. Ini yang membedakan akidah kita dengan akidahnya Ibn Taymiyah atau Salafi. Di kita tiga, ada uluhiyah, ada an-nubuwah, ada sam'iyat. Di sini letaknya sam'iyat. Kalau di akidahnya Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Beda dengan kita. Di dia tidak dibahas an-nubuwah, tak dibahas sam'iyat. Di kita uluhiyah, ar-rububiyah itu juga dia, al-uluhiyah. Kemudian setelah itu an-nubuwah, tentang kenabian. Di yang ketiga inilah as-sam'iyat. As-sam'iyat itu ay minal ghaibat, daripada yang gaib-gaib itu wajib untuk kita imani. Walaupun tak nampak, wajib kita imani. Kita beriman nak dengan surga, wajib kita imani surga. Wajib nak kita beriman dengan adanya yaumil hisab, wajib. Pernah nampak nak kita? Tidak. Wajibkah kita beriman nanti adanya jembatan Siratal Mustaqim yang panjangnya luar biasa tapi lebarnya cuma dengan sehelai rambut yang dibelah 7, katanya di dalam hadis. Percaya kita? Percaya. Pernah nampak enggak? Tidak. Maka dalam perkara iman tidak ada bayinat. Dalam perkara iman tasdik, yakin kita, maka itulah kita menjadi seorang mukmin. Maka oleh karena itu adanya nabi, adanya rasul, tak usah kita tanyakan bayinat bukti. Kita cukup beriman. Kita percaya tak di sini semuanya dengan Rasulullah? Pasti percaya. Apa buktinya? Adanya nabi itu apa bukti? Kalau ditanya pernah kita berjumpa dengan Nabi? Tidak. Tapi buktinya Nabi apa? Ada makam beliau di Madinah, ada Ka'batullahi Syarifah yang diziarahi orang. Dan yang bukti yang lebih konkret sekali, kita hari ini salat 5 waktu. Ini adalah syariat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang minta buktinya mana? Kalau memang ada langsung bukti fisik, oh tak bisa. Iman tidak bisa dibuat seperti bayinat, bukti fisik secara langsung.